Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanya Widih Fariska Siregar. NIM saya 1814021123. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tools yang ada pada Unity. Pertama ketika kita membuka Unity, di sini akan ada menu project, learn, community, sama install. Pertama project ini adalah project yang udah pernah kita buat di sini. Yang biasanya sih di sini yang recently, yang belum lama. Terus di sini ada install. Install ini di tempat dimana kita untuk install Unity-nya. Jadi kalau misalnya kita belum install Unity, kita belum bisa buat project. Di install ini, di sini saya udah install yang versi 2020 3.21 yang LTS. Terus kalau misalnya seandainya saja ini saya belum install, terus saya mau install, tinggal klik add, baru pilih versionnya, baru tinggal di nextin, abis itu tinggal nunggu install. Setelah kita install, kita langsung ke project. Kalau misalnya kita udah mau melanjutkan project yang udah pernah kita buat, kita tinggal klik di sini. Tapi kalau misalnya kita mau buat baru, kita klik new, baru kita pilih kita mau buat 2D, 3D atau yang lainnya. Di sini saya akan contohkan membuat 3D. Di sini saya akan ganti namanya menjadi lab SI misalnya. Di yang bagian ini adalah lokasi tempat penyimpanan project kita. Di sini akan saya ganti ke Unity project. Kalau misalnya udah, kita tinggal klik create. Terus kita tinggal tunggu. Di beberapa laptop ini bisa lama. Dalam kasus saya, laptop saya agak lambat, jadi akan sedikit lama. Nah, kalau ini sedang creating project yang sudah kita buat tadi. Nah, ini tampilannya kalau misalnya projectnya berhasil tercreate gitu. Jadi pertama di sini ada menu file. File ini kalau misalnya kita mau buat new scene atau new project, atau kita mau buka project, atau juga kita mau build and run game yang udah jadi kita buat gitu. Edit ini untuk cut, copy paste, duplicate, name, dan sebagainya. Aset ini untuk kalau misalnya kita udah download package dari asset store, di sini tempat kita untuk import aset yang udah kita download tadi. Game object ini adalah dimana kita nanti untuk bisa masukin berbagai objek, seperti kayak objek misalnya cube, ada cylinder, ada plane, bisa juga efek, light, audio, atau video. Komponen ini ada mesh, efek, ada bisa rendering, terus ada script juga, dan ada yang lainnya. Kalau misalnya Windows, di sini tempat kita menampilkan jendela yang tersembunyi gitu. Kalau misalnya saya ketik yang animation, nah maka dia akan muncul jendela baru untuk animation. Terus di sini ada navigation. Yang pertama ini ada hand tool. Kalau misalnya kita udah nambahin game object, di sini kita bisa buat jadi hand tool. Ada move tool, ada rotate, ada scale, ada rect, ada ini yang sekaligus semua, bisa move, rotate, or scale. Yang ini ada editor tool. Pertama di sini ada sample scene. Sample scene ini adalah tempat dimana game object yang udah kita buat gitu, susunan game object yang udah kita buat. Jadi misalnya langsung saya contohkan. Misalnya saya menambahkan game object, misalnya saya di sini akan menambahkan 3D berupa cube. Nah, kalau misalnya udah saya tambahkan cube, maka di sample scene juga bertambah cube-nya. Kalau misalnya saya tambahkan yang lain, misalnya seperti
silinder. Nah, di silinder ini juga sudah termunculkan di sampel scene ini udah ada yang namanya silinder. Coba kita buat dulu untuk yang cube. Kalau misalnya kita untuk memperbesar layar, kita tinggal scroll mouse kita sendiri aja. Terus di sini ada hand tool. Hand tool ini kalau misalnya kita mau menggeser scene kita ini ke arah yang kita inginkan. Terus kalau misalnya kita mau menggeser posisi dia ke sumbu X, Y, atau Z, kita tinggal pilih navigation yang move tool, kita tarik tanda panahnya ke kanan atau ke kiri, kemana kita mau, ke atas atau ke bawah. Terus kalau misalnya kita mau scale, misalnya kita memperbesar, kita tinggal pilih navigation scale, terus kita pilih di sini, kita tarik, kita membesarkan atau kita mau mengecilkan gitu. Di scale ini maksudnya bukan untuk membesarkan dalam layar ya, tapi dia membesarkan ukurannya. Untuk mengedit game object ini, di sebelah kanan ini ada namanya menu inspector. Selain dengan navigate tool, kita juga bisa edit dari sini. Ada ini position X, Y, Z, ada untuk scale-nya juga. Selanjutnya, kalau misalnya kita mau nge-rotate objek yang udah kita buat, kita tinggal pilih navigate rotate tool, terus kita pilih aja, kita tinggal geser, kita ubah semau kita itu sebagaimana. Ini contoh misalnya kalau udah saya rotate. Terus di bagian bawah ada project dan console. Project ini adalah yang sudah kita buat. Jadi di sini saya masih mempunyai satu scene yang isinya sample scene. Terus kalau misalnya saya mau membuat folder baru itu bisa, saya tinggal klik kanan, create, lalu saya buat folder. Misalnya saya mau buat script, jadi misalnya saya ganti namanya jadi script. Di dalam script ini mau saya isi sama script C bahasa C gitu misalnya saya kasih nama kode cube misalnya. Nah, tapi dengan adanya script ini, kalau misalnya udah kita isi pun dia belum tentu bisa berjalan pada game yang kita buat, pada game objek yang kita buat, karena belum kita masukkan. Jadi pertama caranya kita klik cube yang ada di sample scene, terus kita scroll ke bawah di bagian add component, baru kita drag script cube kita tadi, baru kita tambahkan ke add component. Nah, kalau misalnya udah begini, berarti script cube kita sudah masuk ke game object cube kita. Misalnya di sini saya mau mengedit script saya. Misalnya di sini saya tambahkan beberapa script seperti kita save, baru kita balik ke Unity, kita lihat di konsol. Di konsol ini adalah tempat kita lihat error dan tidaknya script yang kita buat. Nah, di sini masih ada errornya, bisa dilihat di line 10. Kita balik ke codingan, kayaknya saya masih kurang baru kita habis itu kita save lagi, save ulang, baru kita balik ke Unity lagi, kita tunggu. Nah, berarti scriptnya udah nggak ada yang error lagi. Ya, kalau misalnya kita udah buat script, di sini ada layar scene. Scene ini tempat kita bisa lihat game object yang udah kita edit, kita buat.
Terus di sini juga ada misalnya kita mau lihat warnanya ini lightnya itu on atau off. Di sini ada kita misalnya kita cube ini mau kita tampilin dalam tampilan seperti apa. Misalnya saya mau buat shadow cascade, nah maka dia seperti ini. Misalnya saya mau buat side white frame, kalau misalnya white frame seperti ini, sprite matte seperti ini. Tapi di sini saya akan buat shaded karena supaya mempermudah saya untuk mengedit. Terus kalau misalnya kita mau nambahin objek seperti kamera misalnya, di sini udah ada. Kalau misalnya kita udah tambah kamera, udah kita edit, di sini udah ada tampilannya. Nah kalau di sini kan dia di waktu kita buat ke tab gamenya dia belum nampak objek yang kita buat. Jadi di sini kita akan atur dulu bagian kameranya ke move tool, kita geser sampai dia terlihat objeknya. Misalnya saya buat seperti ini, nah sudah mulai terlihat objeknya bukan? Ini kalau misalnya saya buat mau ke atas lagi, saya geser lebih ke tengah, ke bawah lagi. Ini kalau misalnya di game, nah dia udah tampil seperti ini. Ini adalah tombol kalau misalnya kita udah buat script gamenya dan udah ada seperti animasinya, kita tinggal play. Di sini dia. Nah, tapi karena saya belum ada buat animasi atau apapun, jadi dia belum ada time-nya, belum ada durasinya. Misalnya saya balik lagi ke sini, ini untuk ada juga namanya direction light. Direction light itu untuk kita dimana meletakkan cahaya yang kita mau sesuai tampilannya. Misalnya ini saya geser ke sini, maka sisi dari objek yang disorot oleh cahaya ini juga akan berubah. Baiklah, anggap saja saya sudah selesai membuat game objek dan juga scriptnya. Kalau misalnya kita udah selesai, terus kita mau build, mau kita export menjadi sebuah aplikasi yang bisa dimainkan, kita klik file, lalu kita klik build setting, terus kita bisa pilih kita mau export dia kemana, ke PC Mac, Linux atau standalone, atau bisa ke iOS, bisa ke Android. Misalnya saya pilih yang PC, terus saya setting dulu player settingnya. Misalnya mau saya buat nama company-nya apa gitu, misalnya saya buat tugas Vanya. Nah setelah udah nama produk name-nya ini untuk Lab SI, setelah itu kita close. Kalau misalnya udah, tinggal di build. Kalau misalnya dia scriptnya udah lengkap dan udah bisa berjalan, maka dia akan berhasil di build. Kalau misalnya build yang kita udah building tadi udah selesai, dia akan muncul di dalam folder project kita. Dia akan berbentuk sebuah file yang type-nya itu application. Jadi kalau misalnya kita buka, dia akan tampil seperti ini. Nah, karena saya belum memberikan codingan apapun, script apapun, jadi dia belum ada interaksi apapun dengan game project ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.